Jabatan adalah pengabdian, adalah tanggung jawab, adalah suatu persembahan kita untuk rakyat, bukan untuk ambisi pribadi atau golongan, saudara sekalian. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya tadi kita dengarkan ya bahwa pangkat apa segala macam itu untuk rakyat, katanya Pak Prabowo Subianto. Terus dikatakan juga ingin partainya Gerindra ingin mencalonkan dirinya kembali untuk tahun 2029, meskipun pekerjaannya belum ada yang menurut saya yang signifikan ya, kecuali makan bergizi. Ya 100 hari saya tunggu-tunggu tentang penegakan hukum ini, belum ada apa-apa gebrakannya ya. Kalau makan bergizi gratis oke lah, ada duit, hemat oke, tetapi banyak yang lebih esensial Pak Prabowo Subianto ya, penegakan hukum. Janji Anda dulu pada saat kampanye menegakkan hukum yang tegas dan bersih, pemerintahan yang bersih, ya, jajaran kepolisian yang bersih, dan jajaran penegak hukum lain yang bersih, tegas, tanpa pandang bulu. Manalah buktinya sekarang? Terlalu dini untuk mencalonkan 2029, padahal kita lihat belum ada yang signifikan. Anda juga mengatakan pemerintahan yang meritokrasi, ya artinya orang yang cocok dengan backgroundnya lah, kepakarannya ada di situ. Tetapi salah satu contoh Menteri Kehutanannya aja dari ilmu agama, Raja Juli Antoni, di mana itu? Belum lagi kalau yang lain-lain kita kupaskan. Nah, terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, apakah Anda tidak pernah dengar ya bagaimana ini ke-8 terpidana kasus Vina Cirebon, di mana 7 sekarang mendekam di penjara seumur hidup? Apakah Anda sebagai presiden tidak pernah dengar gitu? Tidak pernah dengar adanya anak bangsa ini yang harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya, yang sudah disiksa ya. Mereka akui itu, statement mereka di pengadilan ya, mereka dipukul, disuruh minum air kencing, dan lainnya, dipukul gembok ya, dan lainnya. Itu apakah Anda sebagai seorang presiden sekarang yang sudah 100 berapa hari ini nggak pernah dengar gitu loh, nggak mau mengeluarkan statement sedikit pun untuk keberpihakan Anda kepada rakyat ya? Kalau dibilang nanti tidak ada intervensi segala macam, kenapa undang-undang Pilpres bisa diubah ya? Apanya? Usia cawapresnya kan itu juga intervensinya itu. Tetapi kenapa untuk rakyat ini nggak ada statement yang keluar dari seorang Presiden Prabowo Subianto yang ketika kampanye begitu menggebu-gebu, mati rela demi rakyat, bla bla bla. Ini loh Pak, rakyat yang mana yang Anda bilang siap mati? Ini rakyat kecil gitu loh ya. Ke-8 orang ini adalah buruh bangunan ya. Siapa kemarin sudah berjuang, tetapi mana penegakan hukum di Indonesia yang bukti ekstraksi SMS yang dari Polda Jabar sengaja tidak dibahas, sengaja tidak disajikan dibahas oleh jaksa penuntut umum dan hakim, padahal ada di dalam berkas yang bisa membebaskan mereka. Karena dari waktu, time frame ketika mereka dituduhkan melakukan apa yang didakwa dan dituntut, itu mereka ada SMS dari almarhum yang menjadi korban. Inilah Pak Prabowo Subianto ya. Jauh sekali statement orasi-orasi Anda terhadap permasalahan-permasalahan konkret gitu loh Pak. Coba orasinya itu sebutkan kasusnya gitu loh, konkret gitu loh Pak. Masa nggak ada sih yang membisikkan kepada Anda atau keponakan kayak sepupu kayak atau cucu yang mendengar kasus ini, dan Anda harus, kalau mendiamkan kayak gini, Anda tahu dan Anda mendiamkan,
maka Anda bukan presiden kami ya, bukan presiden untuk rakyat jelata ya. Karena apa Pak? Dengan penegakan hukum, dengan kepolisian yang paling hancur se-Asia Tenggara, maka siapapun kami rakyat jelata bisa menjadi korban, bisa direkayasa. Kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian yang Anda ada dalam kabinet Anda itulah otak rekayasanya ketika dia Kapolda Metro Jaya 2016. Mengabur-ngaburkan untuk membuat narasi menyesatkan dengan kabur-kabur video CCTV yang sudah dikaburkan oleh Mabes Polri itu Pak, ahlinya Muhammad Noah Al-Azhar. Terus kalau kita berteriak kepada presiden yang sudah kita harapkan presiden baru, penegakan hukum sudah direformasi, dirombak, itu kan janji Anda dalam Astacita itu ya, reformasi hukum. Itu ada itu nomor berapa itu? Ya, di sini ada nggak ya tuh? Ada itu. Di mana itu? Ya itulah reformasi hukum. Anda katakan kan reformasi hukum, mana implementasinya? Ya, masih 100 hari. Tanda-tandanya pun kami nggak lihat gitu loh. Jadi kalau sampai setengah tahun ini nggak ada perubahan dalam reformasi hukum, berarti nggak akan ada dalam 5 tahun kepemimpinan Anda. Ya, nggak akan ada gitu. Coba sebutkanlah dulu kasus-kasus yang salah tangkap, yang direkayasa oleh kepolisian. Saya sudah tantang, saya siap untuk bertemu dengan Anda. Ya, walaupun saya sudah sajikan di persidangan PK kemarin, ya baik Vina Cirebon maupun kasus Jessica Wongso, tetapi kan kalah juga kan. Kasus Vina Cirebon mereka abaikan dengan enteng gitu loh. Ekstraksi SMS yang dari Polda Jabar itu sendiri yang bisa membebaskan ke 8 terpidana ini, ya siapa harapan kami? Ya Anda lah gitu loh. Sebagai presiden, masa menyebutkan kasus ini pun nggak bisa? Kasus Jessica Wongso, tetap aja itu polisi berbohong gitu loh. Karena mereka kan sudah kompak, sudah akur, polisi, jaksa, hakim. Padahal seharusnya itu bagian yang terpisah kan, tetapi karena sering bertemu, saling kolaborasi, ya, akhirnya saling melindungi. Itu loh, Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau ini mau bicara capres, jangan prematur dulu Pak. Rakyat bisa mencabut mandat Anda, ya, kapanpun, walaupun belum 5 tahun. Kalau kami lihat penegakan hukum masih hancur seperti ini, kami bisa mencabut Pak. Ingat 98. Itu 10 tahun ini zaman Joko Widodo sudah sangat berantakan penegakan hukum itu. Mungkin rakyat masih bersabar, masih ada harapan Prabowo Subianto tegas, mantan Danjen Kopassus semua akan disikat, berani mati. Jangankan sekali, 10 kali mati pun siap kalau bisa. Kan gitu, tetapi kan ekspektasi itu sampai sekarang masih nol. Apa yang dibanggakan, memang hebat makan bergizi gratis, tetapi ya setiap kalau ada duit kan bisa itu laksanakan. Ya, nggak menyentuh semua elemen masyarakat, penegakan hukum semua fondasi Indonesia bernegara. Bapak sendiri bilang, negara gagal itu dimulai dari apa? Akibat dari apa? Penegakan hukum yang gagal, polisi yang gagal. Ya, sudah gagal sekarang Pak. Tunggu saja sampai negara gagal. Sudah gagal, buktinya kepolisian terburuk, terkorup se-Asia Tenggara. Ya, masa Bapak nggak mendengar jeritan ke 6 terpidana ini, ya, terpidana seumur hidup, ya, di pengadilan, masa nggak nonton itu, bagaimana itu, ya, terus itu Kapolri Listio Sigit Prabowo itu, mana itu tim susnya itu, yang terdiri dari Irwasum lah, Kadipropam lah, Kabar Eskrim, sampai sekarang nol, omong kosong itu. Terus apalah prestasi Anda 100 hari ini, kan tinggal perintahkan, Listio, benar nggak itu, salah tangkap? Benar nggak ekstraksi SMS-nya itu tidak dipakai? Kan tinggal tanya saja, pasti udah gemetar dia. Ya, kalau memang itu nggak dipakai, bukti itu yang membebaskan mereka, bebaskan mereka gitu. Kan gitu. Itu baru executive order ya. Ada perintah eksekutif yang membenahi gitu. Tapi kalau angkat tangan ya tentang apa kasus-kasus salah tangkap, rekayasa yang dialami orang kecil, orang jelata, Anda diam berarti you are not our president gitu loh. You are not.
Ya, sampai sejauh ini, sampai detik ini menyebutkan kasus ini pun tidak berani, gitu. Tidak mau atau tidak berani atau tidak peduli, gitu. Karena kami peduli sesama orang kecil, sesama orang jelata. Karena apa? Setiap waktu kami bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami Jessica, seperti yang dialami ke-8 terpidana Vina Cirebon, seperti yang dialami 6 laskar FPI. Itu setiap waktu kami bisa direkayasa. Kalau kepolisian bobrok seperti ini, dan Anda, apa prestasi Anda penegakan hukum 100 hari ini? Apa yang bisa dibanggakan? Nggak ada. Gitu loh. Dan prediksi saya, ya, sampai Anda selesai nggak ada ini. Nggak bakal ada. Gitu. Saya juga kecewa ya bagaimana kemarin Anda mengatakan mengglorifikasi Jokowi, terima kasih Jokowi. Kenapa nggak terima kasih pada rakyat yang memilih Anda? Gitu loh. Kenapa harus Jokowi? Apa karena bansos yang 22 juta orang itu? Gitu loh. Harusnya kan berterima kasih kepada rakyat yang memilih Anda. Disitulah pondasi Anda untuk berjuang demi rakyat, bukan demi Jokowi. Gitu loh. Tanpa Jokowi pun kami punya presiden baru. Gitu loh. Tanpa intervensinya pun Indonesia ya wajib punya presiden baru, gitu. Anda atau bukan harus ada presiden baru, keberlanjutan kepemimpinan, gitu. Ya. Jadi bagaimana ini Pak? Mau didiamkan ini kasus Vina Cirebon? Anda punya Menko Polhukam, Menko apa itu dibagi ya? Apa itu Menko untuk hukum dan HAM? Mana gebrakannya? Masa nggak bisa membentuk sebuah tim pencari fakta? Apakah benar ini ekstraksi SMS-nya untuk Vina Cirebon ini nggak dihadirkan, nggak disajikan, malah dibilang oleh Hakim Agung tidak novum baru, tidak bukti baru. Ini kita negara apa ini? Negara barbar ya, secara hukum. Ya, sudah ada bukti ilmiah yang jelas bisa membebaskan mereka, kecuali ada bukti lain yang mengkriminalkan mereka kan. Ini hanya bersandar keterangan Aib, ya, Dede dan lainnya bisa dibuat orang seumur hidup. Ini kan Anda katanya berpendidikan Eropa, menghabiskan waktu seumur hidupnya di Eropa. Apa enggak menggelikan melihat hal seperti ini? Ya? Terjadi di Republik ini seperti itu. Ya? Penegakan hukum hanya karena katanya, keterangan tanpa ada didukung oleh scientific evidence. Justru scientific evidence diabaikan, gitu loh. Dan itu semakin dikonfirmasi oleh Hakim Agung dengan penolakan PK itu. Ya, jadi bagaimana juga dengan Jessica? Ya, saya sudah jelaskan itu waktu PK 2024, rekayasa video CCTV pakai software gratisan oleh Bareskrim, lab forensik Bareskrim Muhammad Nual Azhar. Siapa yang bertanggung jawab? Tito Karnavian dan Krisnamurti. Anda berani nggak menangkap mereka? Berani nggak? Gitu loh. Kalau Anda tidak berani sampai Anda berakhir, berarti Anda cemen, gitu loh. Presiden yang nggak berani menangkap hanya seorang Tito Karnavian. Ya. Saya aja jadi presiden langsung satu hari dilantik, langsung saya tangkap mereka semua. Jangan sampai main-main sama rakyat kan gitu. Karena republik ini dibiayai oleh rakyat gitu loh. Ya. Apa yang Anda banggakan 100 hari pemerintahan Anda? Nggak ada gitu loh. Kecuali makan bergizi gratis yang katanya sudah 1 juta atau 700.000. So what gitu loh. Kalau cuma ada duit kasih makan, ya udah selesai. Terus mana janji-janji Anda yang lain, terutama penegakan hukum, reformasi hukum, itu yang dirasakan semua rakyat. Karena kalau penegakan hukum yang sudah bagus, maka ekonomi ya pasti lancar itu. Gitu. Karena itu dasarnya semua penegakan hukum. Bagaimana polisi tidak pungli, tidak merekayasa, tidak memanipulasi, tidak memeras. Itu kan dibenahi dulu semua. Karena itulah harusnya prioritas pertama yang harus Anda jalankan 100 hari. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Masa jeritan para buruh bangunan yang terpidana ini yang seumur hidup nggak didengar sih, gitu loh. Ya itu
apanya? Ya, kemungkinannya mendengar tapi tidak mau tahu, atau tidak didengar sama sekali. Kan keterlaluan kalau tidak mendengar kasus ini sih. Wamenko-nya Uttu Hasibuan yang menjadi ketua tim pengacara, masa nggak mungkin lah nggak diberitahu. Ya. Berarti kalau diberitahu nggak mau tahu, ya berarti Anda bukan presiden kami, gitu loh. Ya, tidak mengimplementasikan kepentingan rakyat, ya. Karena ini jelas ini salah tangkap, Pak. Saya hanya percaya pada bukti saintifik, bukan keterangan-keterangan A sampai Z. Kita butuh bukti. Saya diajarin sejak kuliah di engineering, saya tidak peduli sama apa kata orang lain, apa kata si A, apa kata si B, kecuali ada bukti. Buktinya apa? Saya lebih percaya bukti itu daripada omongan siapapun. Bahkan omongan presiden pun saya tidak percaya kalau itu bertentangan dengan bukti saintifik. Jadi kami tunggulah, Pak, ya, setelah 100 hari ini. Ya kalau bisa ini loh jeritannya yang ke-7 terpidana seumur hidup ini, ya. Orang tuanya juga sudah ada yang meninggal karena stres, karena sakit, ya. Karena apa ya, tekanan batin lah melihat anaknya nanti sampai meninggal, menghabiskan waktunya, usianya di penjara. Padahal ada bukti saintifik yang berasal dari kepolisian tapi tidak dipakai. Malu. Kalau saya jadi presiden, malu saya seperti ini. Kok penegakan hukum barbar ke zaman sebelum Masehi, kok saya lihat belum ada bukti saintifik, ya. Sekarang sudah ada, ini kan tertawakan kita kalau ini sampai terungkap ke media Asia Tenggara, kayak Australia, kayak atau apa. Sama seperti kasus Jessica. Masa pelaku rekayasanya mantan Kapolri Tito Karnavian? Apa bagaimana ini malunya Indonesia ini? Ya? Yang lain diefisiensikan anggarannya, dipangkas. Tapi kalau kepolisian ini yang bobrok seperti ini, Anda nggak pangkas, tetap 126 triliun. Di anak emas kan, apa maksudnya? Gitu loh. Bobrok kinerjanya malah nggak dipangkas anggarannya. Kan? Saya khawatir nih parcok akan dipakai lagi gitu loh untuk pemilu, kan gitu. Jangan gitu, Pak. Biarkan demokrasi berjalan. Yang lalu biarlah berlalu, tetapi benahi demokrasi Indonesia tanpa intervensi partai-partai coklat dan lainnya. Gitu. Biarkan rakyat memilih. Kami berhak memilih presiden baru kalau Anda gagal dalam penegakan hukum. Ya, terutama untuk kami rakyat kecil. Jangan urusin elit-elit doang, Pak. Ya. Kami butuh penegakan hukum yang menyentuh kami, yang membuat kami secure, membuat kami aman. Kalau begini, ya, penegakan hukum untuk kami yang salah-salah, ya kami nggak aman lah. Ya karena kami bisa suatu waktu bisa dijadikan seperti Jessica, ke-7, ke-8 terpidana, 16 KRPI, semena-mena. Gitu loh, Pak. Menyesal juga ya. Mungkin sebagian yang kemarin memilih Anda sudah pada menyesal ini, nggak tahu berapa persen. Tapi di berjalannya waktu ya makin menyesal. Kok nggak ada ya bukti perbaikan penegakan hukum atau reformasi hukum yang dijanjikan? Nggak ada, malah lebih buruk atau sama saja. Ya menyesal lah. Ya. Semoga rakyat nanti 2029 tidak lagi memilih berdasarkan bansos beras atau segala macam. Ayo cerdas kita tolak. Gitu loh, untuk bansos segala macam. Kami nggak mau didikte gitu. Rakyat itu harusnya. Untuk apa? Dapat beras 5 kilo, 10 kilo, 20 kilogram, tapi sengsara selama 5 tahun berikutnya kan. Nggak ada perbaikan penegakan hukum. Kualitas polisi sama saja hancurnya. Ya. Jaksanya juga penipu. Hakimnya juga banyak Jarod Richard. Itu apa kayak gini? Dipilih presiden seperti ini kan? Gitu. Kita tunggulah ya. Coba Bapak dengarkan di akhir video ini keterangan dari terpidana Vina Cirebon, bagaimana mereka disiksa oleh siapa itu polisi yang bernama siapa itu Rudiana, ya, Gugun Gumilar dan Aris Papua. Coba Anda dengarkan, bersuaralah Pak. Kalau Anda benar presiden untuk rakyat jelata, untuk kami yang memilih Anda, bersuaralah gitu loh. Ya setidaknya lewat menterimu gitu. Jangan diam aja. Masa mau mengurusi si siapa itu
Reinhard Sinaga yang sudah jelas dia pelaku apa itu serial rape, ya, pemerkosaan serial terhadap sesama jenis. Masa itu mau diurusi oleh Yusril? Kan malu-maluin ya. Padahal di sini ada salah tangkap, ada rekayasa, nggak berani mengupas hanya karena siapanya backupnya Rudiana itu. Kok sampai nggak bisa ditangkap oleh Listio Sigit Prabowo? Ya. Kalau begitu ya udahlah ya, saya sendiri akan mengkritisi penegakan hukum pada zaman Anda ini ya. Akan saya teriakkan terus kalau sampai rakyat nggak Anda bela. Anda harusnya menjadi benteng kami yang terakhir untuk penegakan hukum bagi rakyat. Ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Persidangan PK ini beberapa hal terhadap Saudara Sudirman, ya. Yang pertama, Saudara Sudirman masih ingat tanggal 31 Agustus 2016. Masih ingat ya? Masih. Peristiwanya apa yang terjadi masih ingat ya? Masih. Oke, Saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu dari pukul 15 ke atas ya, dari jam 3 sore ke atas, bisa diceritakan? Masih ingat? Masih ingat. Ya, coba diceritakan. Sebelum ditangkap, saya habis main ke rumah kakak saya. Nah, setelah itu adik saya SMS suruh jemput sekolah, pulang saya baru mau jemput. Nah, si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya nyamperin, "Lu ngapain?" Kata saya, "Mau ngambil gitar." Ya udah, baru saya pinjemin. Berapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama rombongan saya, tendangin. Pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Nah, pas itu saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Nah, pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya udah ngakuin aja, teman kamu udah ngakuin, ya gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah, pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah, pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya udah 3 orang lagi yang namanya Dani, Peggy sama Andi, yang gitu. Nah, pas itu saya baru nyimpan di penyidik sebentar. Lalu saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah, pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah, pas itu udah kamu tunjukin tuh batu itu yang gede. Saya tuh nggak mau. Nah, pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah, tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Gimana tempat orang yang meninggal di korbannya gitu. Kata sayanya nggak tahu pak, kata sayanya. Nah, pas itu baru saya simpan di Polsek Talun, terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Dan saya ngomong, itu buat apa pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin. Kemarin dibakar juga, suruh buat jam 100 kali, kalau nggak kuat dipukulin. Terus kasih ya, bikin dua. Terus pas udah aniaya kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam, sebarang gitu pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga.
bukan kamu itu akan dicatat sama wanita kamu ya. Pak Sudirman pernah di dunia kalau saya Nah, terus pas itu saya dibuang ke ruangan penyidik, suruh bikin BAP. Saya tuh aja nggak mau, cuma saya dipukulin, dihajarin terus sama polisi. Nah pas itu saya suruh tanda tangan. Nah pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin, dipukulin, hidungnya ditendang sampai berdarah, suruh ngakuin. Nah pas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget. Pas pertama itu ada nama teman saya sebagai peran ini saya nggak tahu, itu lupa nama perannya. Aduh. Sudah cukup? Cukup. Cukup ya. Oke, Sudirman. Jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya. Kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya. Nongkrong karena menunggu motor ya. Iya. Menunggu motor. Lalu ditangkap, tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya. Iya. Datang dimasukin ke mobil. Tadi kita udah dengar cerita. Kita mau tanya, kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar, diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Di situ cuman kita nggak diobatin, Pak. Cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya, Pak. Atau air kopi? Bukan, Pak. Kopi, air bubuk kopi ya? Bubuk kopi, Oke. Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disiksa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Saya di situ dipukulin lagi, Pak. Sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Harus Papua sama gugun, Pak. Saya merasa saya sakit itu dipukul sama orang tua itu, Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul, Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari, Pak. Saya di depan situ nggak lari. Sampai pulang menjut, Pak. Membebok aja sama aku. Saya ngerasa apa ya Allah, nggak ada keadilan. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu Pak, kejadian itu? Tahu, Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa, Pak, semua disiksa. Nama rambut juga dibakar, Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, cuma maunya yang semua tuh pulang, Pak. Itu orang nggak tahu-tahu. Orang masa ya buat tumbal. Orang baik itu semuanya, Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah, apalah. Tapi saya tahu itu orang baik semua, Pak. Kamu percaya kata bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ, Pak. Saya di situ sama disiksa, Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas, Pak.
Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya, kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau Ciki mah nggak ingat namanya gitu. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Ada yang ngecam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya masih mending saya tembak mati. Saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Sakatata nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? sampai ke Sambi masih ketemu. Tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng saudara? Pak. Seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Ya. Mahkamah Agung. Seneng Pak. Demikian, terima kasih majelis.